Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di pembelajaran fisika secara online. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa siapkan dulu makanan dan minuman biar nggak boring. Siapkan juga catatan dan hati yang terbuka untuk menunjang pembelajaran hari ini. Nah, biar gak berlama-lama nih, yuk kita mulai pembelajarannya. Untuk kelas 12, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang listrik statis. Jadi kan sebelumnya kita udah belajar tentang listrik arus searah, sekarang kita akan belajar tentang listrik statis. Nah, listrik statis ini khususnya kita akan mempelajari tentang muatan-muatan listrik. Muatan listrik itu apa aja? Muatan listrik itu kan pertama nih, ada muatan positif ya. Muatan positif atau kita tahu sebagai proton. Yang kedua ada muatan negatif atau elektron. Sementara satu lagi kan itu ada muatan neutron ya. Neutron itu sebenarnya bukan muatan netral ya, tapi neutron itu tidak memiliki muatan. Oke, sekarang kalau misalkan muatan-muatan itu berinteraksi, nanti akan kayak gimana nih? Kalau misalkan muatan positif dengan muatan positif berinteraksi, itu pasti akan saling tolak. Sementara kalau misalkan muatan positif dan negatif berinteraksi, itu pasti akan saling tarik, dan kalau misalkan negatif dan negatif yang berinteraksi, itu akan saling tolak. Jadi intinya, kalau muatannya sejenis akan saling tolak, kalau misalkan berlawanan jenis akan saling tarik. Berapa sih gaya yang dibutuhkan untuk menarik atau menolak interaksi dari muatan-muatan itu yang akan kita cari menggunakan gaya Coulomb atau hukum Coulomb. Sebelumnya, karena kita akan membahas tentang gaya, di mana gaya itu adalah vektor, dia punya arah. Kita harus tahu dulu cara mengetahui arah dari gaya-gayanya. Di sini misalkan diberi contoh, ada dua muatan, Q1 dan Q2. Q1-nya positif dan Q2-nya negatif. Misalkan ditanyakan nilai dan arah dari F1 nih, gimana? F1 itu berarti gaya yang dialami oleh muatan pertama. Gimana cara mencarinya? Pertama, ini muatannya kan positif dan negatif. Karena muatannya positif dan negatif, maka mereka akan saling tarik. Artinya, si muatan 1 itu akan tertarik menuju ke muatan 2. Dan muatan 2 juga akan tertarik menuju muatan 1. Di sana ditulis F12 itu adalah gaya yang dialami oleh muatan 1 akibat muatan 2, dan F21 adalah gaya yang dialami oleh F21 adalah gaya yang dialami oleh muatan 2 akibat muatan 1. Nah, jadi kita tahu nih arahnya kalau misalkan gaya dari muatan 1 itu menuju muatan 2, atau misalkan di sana tulisannya gambarnya ke kanan gitu. Nah, sementara nilainya bisa kita hitung menggunakan gaya Coulomb. Nah, begitupun kalau misalkan dicarinya itu F2 misalkan ya. Nah, F2 yang dicari kemana arahnya ya lihat aja gitu. Karena si muatan 2 ini tertarik oleh muatan 1, ya berarti arahnya menuju muatan 1. Atau di sini kalau misalkan gambarnya ke kiri ya tulis aja ke kiri gitu. Terus contoh lain, misalkan sekarang muatannya ada 3 deh. Pertama ada muatan positif, itu Q1. Lalu yang kedua ada muatan negatif Q2, dan ketiga ada muatan positif Q3. Misal yang dicari adalah nilai dan arah ya. Lagi-lagi kita harus cari nilai dan juga arah dari muatan yang kedua. Misalkan nilai dan arah F2, terus dicari juga misalkan nilai dan arah dari F berapa ya? F1 deh, coba ya. Nah, kalau kayak gitu, pertama nih kita cari dulu yang F2. Berarti di muatan 2 nih. Muatan 2 itu berinteraksi dengan muatan 1 dan muatan 3. Dengan muatan 3 dia ketarik. Dengan muatan 1 juga dia ketarik. Nah, berarti arahnya kayak gini nih. Karena tertarik kan, beda muatannya. 2, 3 positif negatif, 1, 3 juga positif negatif, maka akan ketarik. Nah, lihat arahnya. Di sana ada ke kanan, ada ke kiri.
Nah, berarti F2 sama dengan F23 dikurangi F21 gitu. Kita anggap yang ke kanan itu positif, yang ke kiri negatif gitu. Jadi karena di muatan kedua itu ada dua gaya, makanya ditulis nih dua-duanya. Karena berlawanan arah jadinya negatif. Nah, begitupun kalau misalkan nih kita mau cari di muatan satu. Pertama, muatan satu ini berinteraksi dengan muatan kedua. Positif, negatif, maka akan ketarikan si muatan satu ini ketarik ke muatan 2. Ini kita sebut F12. Terus selain itu si muatan satu ini juga berinteraksi dengan muatan ketiga. Karena ini positif-positif, pasti akan saling tolak. Nah, jadi si arahnya itu nggak mungkin menuju ke Q3. Kenapa? Karena kan ditolak, berarti dia menjauhi Q3 atau arahnya berlawanan gitu dengan Q3. Jadi di sana arah F13. Di sini juga sama nih, kanan kiri nih arah yang ada di muatan satunya. Berarti kalau kanan kiri dikurangi ya. Jadi F1 sama dengan F13 dikurangi F12 dikurangi F13 gitu. Nah, nanti arahnya menyesuaikan. Kalau misalkan nanti ketika dijumlah atau dikurangi hasilnya jadi positif nih. Kalau positif berarti kita tahu arahnya ke kanan, kalau misalkan negatif kita tahu arahnya jadi ke kiri gitu. Jadi tanda positif dan negatif itu untuk mempresentasikan arahnya kemana. Baru deh setelah ini kita cari nilainya. Berapa sih nilai dari gayanya sendiri? F13 itu berapa? F12 itu berapa? F23 itu berapa gitu. Nah, ini bisa kita cari dengan gaya kolom. Jadi di sini F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Kakiku rorombekeun kalau misalkan disingkat ya, ini jadinya K. Ini kalau misal K-nya kalau misalkan nggak diketahui, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Dan R adalah jarak antar muatan. Hati-hati, jarak antar muatan harus dalam meter. Muatan juga satuannya harus dalam kolom. Kalau misalkan ternyata ada 3 muatan di sana dan membentuk sudut, nah jadi cara nyari F total pada suatu muatannya bisa. Oke deh, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 2 partikel bermuatan 3 mikrokolom dan 12 mikrokolom. Agar gaya tolak-menolak kedua partikel besarnya 0,081 Newton, maka partikel tersebut harus dipisahkan sejauh berapa? Nah, ini berarti jarak yang akan kita cari ya. Oke deh, pertama Q1 adalah 3 mikrokolom. Karena masih dalam mikro, jangan lupa diubah ke kolom. Nah, mikrokolom ke kolom itu dengan cara mengalihkan 10 pangkat negatif 6. Berarti 3 kali 10 pangkat negatif 6. Begitupun dengan Q2. Q2 adalah 12 mikrokolom. Berarti 12 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Nah, terus di sana gayanya adalah 0,081. Berarti F sama dengan 0,081 Newton. Typo ini. Nah, dicari adalah jaraknya, dipisahkan sejauh berapa. Karena dicari adalah jaraknya, berarti kita cari R. Ini tinggal kita gunakan aja langsung persamaan gaya kolomnya. Persamaan gaya kolomnya kan F sama dengan kaki rorombekeun ya. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Oke, berarti F sama dengan K-nya kan nggak diketahui, maka kita langsung pakai 9 kali 10 pangkat 9. Terus Q1-nya langsung dimasukkan 3 kali 10 pangkat negatif 6, Q2-nya juga langsung 12 kali 10 pangkat negatif 6, dibagi R kuadrat. Oh iya, F-nya udah kita ketahui nilainya adalah 0,081. Jadi F-nya juga bisa kita substitusi langsung. Kita langsung tulis. F-nya 0,081. Itu yang di atas kan typo. Jadi kita perbaiki dulu 0,081 ya. Di sini tinggal kita hitung deh. Nah, kalau misalkan kita cari R kuadrat, nanti kalian tinggal hitung sendiri, dapat nanti nilai R kuadratnya adalah 4. Nah, kalau misalkan R kuadratnya 4, berarti R-nya adalah 2. Jangan lupa satuannya adalah meter. Gitu deh.
Oke, next kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang medan listrik. Jadi medan listrik ini konsepnya cukup mudah. Yang namanya medan, ya ingat aja medan perang gitu. Kalau misalkan medan perang kan berarti suatu daerah yang dipengaruhi oleh sebuah peperangan. Berarti kalau medan listrik adalah suatu wilayah yang dipengaruhi oleh muatan-muatan listrik. Nah, muatan listrik itu yang akan kita bahas itu muatan proton dan elektron ya. Muatan positif dan negatif. Nah, kalau tadi kita tahu arahnya itu dengan cara melihat interaksinya ya. Tapi kalau medan listrik itu nggak ada interaksi dengan muatan lain, kita cukup melihat satu muatan aja. Nah, gimana kita tahu arahnya? Jadi arahnya itu tergantung nih muatannya positif atau negatif. Kalau muatannya positif, pasti nanti arahnya akan keluar dari muatan. Kalau misalkan negatif, itu arahnya akan masuk menuju muatan. Kita ambil contoh, misalkan di sini ada muatan Q1, terus ada muatan Q2 ya. Terus ada suatu titik di sebelah sana, itu namanya kita sebut aja titik Z. Misalkan kita disuruh cari nilai dan arah dari medan listrik di titik Z. Nah, titik Z ini kan dipengaruhi oleh muatan 1 dan juga muatan kedua nih. Nah, muatan satunya positif, muatan duanya negatif. Nah, karena yang paling dekat muatan 2 itu negatif, berarti selalu menuju ke muatannya nih si arah medannya. Berarti itu arah dari E2-nya, sementara dari muatan positif berlawanan karena dia keluar. Jadi dari muatan Q1 nih keluar gitu menuju titik Z. Jadi arahnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan E di Z totalnya adalah E1 dikurangi E2. Karena arahnya berlawanan ya, lagi-lagi kalau misalkan arahnya berlawanan itu pasti jadinya dikurangi. Contoh lain deh, misalkan di sana ada Q1 dan Q2, muatannya sama-sama positif, terus di sana ada titik A. Kita cari medan di titik A itu gimana? Lagi-lagi si A ini dipengaruhi oleh muatan 1 dan juga muatan kedua. Kalau misalkan arahnya menuju ke kanan, berarti kan itu menuju Q2 ya, itu nggak mungkin. Karena kan positif tuh Q1 nih. Karena kan Q1-nya positif. Berarti kan positif itu harus keluar. Nah, kalau misalkan tadi ke kanan, berarti kan dia malah masuk, nggak boleh. Jadinya arahnya si E1-nya akan ke kiri gitu. Jadi dari muatannya menuju ke titik A. Sementara dari si muatan kedua, itu juga sama-sama positif muatannya, berarti juga sama-sama menuju titik A. Nah, ini kan jadinya searah nih medan listriknya, sama-sama ke kiri, jadinya E di A itu sama dengan E1 ditambah E2. Nah, gimana nilai dari E-nya sendiri atau nilai dari muatannya sendiri? Nilai dari muatannya sendiri itu E sama dengan F per Q1 atau gaya kolom per muatan yang satunya lagi. Atau bisa juga kita tulis lah, jadi E sama dengan kaki per R kuadrat, kaki rorombeheun. Gitu deh. Begitupun ketika membentuk sudut itu sama aja kasusnya ya. Kalau misalkan membentuk sudut itu pakai akar yang panjang itu, nanti menyesuaikan aja. Oke deh, kita coba ke latihan soalnya. Contoh soal medan listrik, di sana ada muatan listrik Q1 dan Q2. Q1-nya positif, Q2-nya negatif. Terus ini jangan lupa diubah juga muatannya ke dalam satuan kolom ya, karena ini masih mikrokolom. Terus muatan 1 sama 2 itu dipisahkan oleh jarak A. Lalu ada muatan ketiga, Q3, itu diletakkan di samping kanan muatan Q2 sejauh 0,2 A. Berarti jarak antara Q2 dan Q3 adalah 0,2 A. Kalau tadi kan A itu adalah jarak antara muatan 1 dan muatan 2. Sekarang muatan 2 dan muatan 3 adalah 0,2 A. Lalu katanya si Q2 itu tidak mengalami medan listrik, artinya muatan kedua ini adalah E-nya sama dengan 0, E2-nya sama dengan 0. Nah, ingat si Q2 ini posisinya kan ada di tengah-tengah antara Q1 dan Q3. Berarti total interaksi antara muatan total medan yang dirasakan muatan kedua akibat muatan 1 itu
akan sama dengan total muatan yang dirasakan total medan yang dirasakan oleh muatan 2 akibat muatan ketiga gitu. Jadi sisi kanan sisi kiri medannya akan sama gitu. Makanya kalaupun kita menulis persamaannya, nanti hasilnya adalah E12 itu akan sama dengan E23 gitu. E12 sama dengan E23 karena kan E2 nya 0 gitu. Kita tulis sebentar. E12 sama dengan E2 sama dengan 0. E1 sama dengan E3. Nah, kita tinggal uraikan aja nih. E12 atau E1 itu kan berarti Q1 per R12 kuadrat Q1 per R12 kuadrat sama dengan Q3 per R23 kuadrat. Ini K-nya bolehlah kita coret, kanan kiri ada K-nya. Tinggal kita masukin nih nilai Q1 dan Q3 dan RR-nya. Kita substitusi aja. Jadi kan Q1-nya udah ada ya, 10 pangkat min 6, terus R12-nya kan A, jangan lupa dikuadratkan. Q3-nya yang mau kita cari, dan F-nya, dan R23-nya 0,2A, jangan lupa dikuadratkan. Kasih kurung biar nggak salah ngitungnya nanti. Oke deh, kita akan mencari nilai Q3. Ini berarti 10 pangkat negatif 6 per A kuadrat sama dengan Q3 per ini 0,2A dikuadratkan, hati-hati ya, bukan 0,2A kuadrat, tapi 0,2-nya juga dikuadratkan dulu, jadi 0,04A kuadrat gitu. Habis itu ya si A kuadratnya bisa kita coret kanan kiri, karena ada sama-sama A kuadrat. Berarti kalau kita cari Q3, ini bisa kita langsung dapatkan hasilnya adalah 0,04 kali 10 pangkat min 6 kolom atau 0,04 mikro kolom. Seperti itu. Ini ada sedikit tambahan untuk medan listrik. Jadi medan listrik ini ada medan pada bola konduktor dan ada medan pada keping sejajar. Jadi bola konduktor itu ada 3 lokasi. Jadi kalau misalkan ada bola, ini anggap aja bola. Ada permukaan bola, ada bagian di dalam bola, dan juga ada bagian di luar bola itu. Nah, di dalam bola sini, ini nggak ada muatannya, sehingga medannya adalah 0, medan di dalam sini. Sementara di di permukaan ini baru ada muatannya. Jadi, di permukaan baru ada nilai muatannya, sementara di luar juga dipengaruhi oleh muatan yang ada di permukaan. Gitu. Jadi, nilainya bisa dicari pakai persamaan yang ada di slide. Kalau misalkan keping sejajar, itu berarti ada 2 keping yang bermuatan yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Nah, nanti pada suatu titik kita bisa cari nih medannya berapa. Kayak gitu. Tapi ini kita skip dulu ya untuk pembahasannya. Gitu. Nah, jadi pembahasan untuk listrik statis hari ini sampai di sini dulu. Nanti masih ada beberapa pembahasan, masih ada potensial listrik, energi potensial listrik, ada kapasitas kapasitor, nanti akan kita bahas menyusul ya. Ada usaha listrik juga. Nah, setelah ini mungkin akan ada latihan-latihan soal. Jadi, jangan lupa dicatat materinya dan dikerjakan latihan-latihan soalnya biar makin jago fisikanya dan gak remedial terus ya. Oke, jadi pertemuan hari ini sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.